Coba deh bayangin kalau peta dunia yang kita kenal selama ini ternyata belum selesai. Saat ini juga, tepat di bawah kaki kita, ada sebuah proses geologis raksasa yang lagi berlangsung. Dan ini bakal benar-benar menggambar ulang planet kita. Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, ini beneran terjadi. Sementara kita sibuk dengan kehidupan sehari-hari, bumi diam-diam sedang melahirkan sebuah samudra baru. Yap, kamu nggak salah dengar. Satu benua utuh yang jadi rumah buat lebih dari 1 miliar orang, pelan-pelan lagi terbelah jadi dua. Dan di celah raksasa itulah, samudra masa depan bakal terbentuk. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah daratan segede itu bisa sobek? Yuk kita bedah proses yang luar biasa ini. Oke, istilah kerennya itu rifting. Biar gampang, bayangin aja kamu lagi narik permen karet. Makin ditarik, bagian tengahnya makin tipis kan? Sampai akhirnya putus. Nah, itulah yang lagi terjadi sama kerak bumi di Afrika. Tapi skalanya jauh-jauh lebih besar dan butuh waktu jutaan tahun. Dan ngomong-ngomong soal skala, ini benar-benar masif. Retakan ini, yang disebut East African Rift, panjangnya lebih dari 3.000 km. Itu kira-kira sama kayak jarak dari Sabang sampai Merauke. Kebayang nggak retakan sepanjang itu? Dan ini tuh bukan cuma teori di atas kertas loh, buktinya ada di mana-mana. Tanah yang tiba-tiba mereka, satelit yang ngasih lihat kalau lempeng tektoniknya emang saling menjauh, sampai munculnya gunung-gunung berapi baru di sepanjang garis retakan, semuanya nunjukin hal yang sama. Kedengarannya emang gila ya, tapi proses kayak gini ternyata bukan yang pertama kali terjadi di planet kita. Bumi kita ini punya sejarah memecah belah diri. Buat ngerti apa yang bakal terjadi di Afrika, kita harus mundur sedikit, jauh ke masa lalu. Jadi, ceritanya gini. Sekitar 200 juta tahun lalu, semua daratan di bumi itu nyatu jadi satu superbenua raksasa namanya Pangea. Lewat proses rifting yang sama persis, Pangea ini pecah. Celah di antara pecahannya kemudian keisi air. Hasilnya, sekarang kita kenal sebagai Samudra Atlantik. Nah, ini dia poin pentingnya. Mesin geologis yang sama yang menahirkan Samudra Atlantik jutaan tahun yang lalu, sekarang lagi bekerja lagi tepat di Afrika di zaman kita ini. Kita ini generasi yang beruntung, karena bisa jadi saksi hidup proses kelahiran sebuah samudra. Terus apa sih mesin super kuat yang bisa ngebelah benua? Kekuatan macam apa yang sanggup melakukan ini? Jawabannya, tersembunyi jauh di dalam perut bumi. Gini cara kerjanya, simpelnya ya. Jauh di bawah sana, di lapisan mantel bumi, ada batuan super panas yang namanya magma. Magma ini terus naik ke atas, mendorong kerak bumi yang kita injak. Dorongan dari bawah ini bikin keraknya jadi meregang dan menipis, kayak adonan pizza yang lagi ditarik-tarik. Nah, lama-lama, karena nggak kuat nahan tekanan, kerak bumi itu akhirnya retak. Nah, kalau kita zoom in, lempeng Afrika yang gede itu sebenarnya lagi pecah jadi dua. Bagian utama benuanya ada di lempeng Nubia, sementara bagian timurnya, kayak negara Somalia dan Kenya, ada di lempeng Somalia. Dan keduanya ini bergerak saling menjauh. Kedengarannya pelan banget ya, cuma beberapa milimeter setahun. Kira-kira secepat kuku kita tumbuh. Tapi coba deh, kalikan kecepatan itu dengan jutaan tahun. Hasilnya, ruang yang cukup besar untuk sebuah samudra baru. Oke, kita udah ngerti kenapa dan gimana prosesnya. Sekarang yuk kita lihat bukti-bukti nyatanya di lapangan, terus kita coba lompat ke masa depan buat ngintip bakal kayak gimana planet kita nanti. Buktinya tuh benar-benar ada di depan mata. Bayangin deh, di tahun 2005 di Ethiopia, tanah tiba-tiba merekah sepanjang 56 km cuma dalam beberapa hari. Gila kan? Belum lagi, gunung berapi baru terus muncul. Dan data GPS nunjukin tanpa ragu, dua sisi Afrika ini emang beneran lagi menjauh. Dengan semua bukti ini, para ilmuwan bisa bikin prediksi yang cukup akurat. Jadi, yuk kita putar waktu lebih cepat, maju sekitar 10 juta tahun dari sekarang. Apa ya yang bakal kita lihat? Hasilnya, negara-negara yang kita kenal sekarang kayak Somalia, Kenya, dan Tanzania bakal lepas sepenuhnya dari Afrika. Mereka akan membentuk sebuah benua pulau baru, mirip kayak Madagaskar tapi ukurannya jauh lebih besar. Dan lubang raksasa yang ditinggalkan itu bakal jadi sangat rendah dan lebar. Saking lebarnya, air dari Samudra Hindia di dekatnya bakal langsung masuk, membanjiri seluruh lembah, dan menciptakan lautan baru yang super besar. Dan lahirlah sebuah samudra. Intinya, seperti yang dibilang di sini, ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan. Ini perombakan total geografi planet kita. Peta dunia yang ada di buku pelajaran anak-anak kita sekarang, suatu hari nanti bakal jadi bagian dari sejarah. Oke, ini emang keren banget. Tapi mungkin kamu mikir,
Terus kenapa? Kan kejadiannya jutaan tahun lagi. Nah, ternyata proses ini tuh penting dan relevan banget buat kita sekarang. Coba kita lihat negara kita sendiri, Indonesia, yang ada di cincin api. Di sini, lempeng-lempeng tektonik itu saling tabrakan. Makanya, banyak gunung berapi dan gempa. Nah, di Afrika, lempengnya justru saling menjauh. Ini tuh kayak dua sisi dari koin yang sama. Bukti kalau kekuatan tektonik itu lagi aktif banget membentuk planet kita, entah itu dengan cara mendorong ataupun menarik. Makanya Afrika Timur sekarang ini bisa dibilang laboratorium alam raksasa. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan bisa ngerti resep dasar terbentuknya planet kita, gimana samudra lahir, kenapa gunung berapi meletus, dan apa sih yang memicu gempa di seluruh dunia. Jadi pelajaran paling pentingnya apa? Ini dia. Tanah yang kita injak itu nggak statis. Kita ini hidup di atas planet yang sangat dinamis, yang terus bergerak, meregang, dan membentuk ulang dirinya sendiri. Bumi kita ini hidup dan perubahannya terjadi, ya sekarang juga di bawah kaki kita. Perpecahan di Afrika ini jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Sejarah geologis planet kita itu belum selesai. Sejarah itu sedang ditulis saat ini. Jadi kalau kelahiran samudra baru aja lagi terjadi di zaman kita, ini memunculkan satu pertanyaan besar. Perubahan kolosal apa lagi yang sedang diam-diam terjadi di bawah sana, yang belum kita sadari?